Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasih. Selamat bertemu kembali. Semoga Pak Guru temui anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini, khususnya pada pagi hari ini bersama Pak Nyoman, Pak Guru ajak anak-anak untuk masuk dalam pendalaman materi, yaitu tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, khususnya pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kebersamaan di tempat wisata dalam pembelajaran pertama, ciri-ciri fabel. Nah, ini sudah kita sering bahas sebelumnya. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan atau binatang. Nah, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Ya. Nah, kata sapaan dalam fabel. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang yang berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan atau santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Dan kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Itu ya anak-anak ya, kata sapaan dalam fabel. Nah, menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan dan santun. Kata sapaan dalam teks fabel, ketika kita menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak ya. Kalau anak-anak perhatikan gambar di yang Pak Guru tampilkan ini. Nah, tokoh yang terdapat dalam gambar yaitu siapa? Kera dan rusa. Ya, itu tokoh yang terdapat dalam cerita bergambar ini. Nah, peristiwa terjadi dalam gambar. Nah, kalau anak-anak lihat peristiwa yang terjadi dalam gambar yaitu apa? Seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Nah, ungkapan yang mengandung kata sapaan bisa anak-anak lihat ya dalam gambar ini, ungkapan yang mengandung kata sapaan yaitu makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Sekali lagi, ungkapan yang mengandung kata sapaan dalam gambar atau contoh ini adalah makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Nah, untuk menulis isi fabel ini sudah berulang-ulang ya kita pelajari. Untuk menulis isi fabel, fabel harus dipaham dulu, fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu apa? Nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, dua, sifat tokoh dalam fabel, ya, yang harus ada,
Dan yang ketiga, peristiwa yang terjadi dalam fabel. Seperti tadi contoh kera dan rusa. Yaitu ya ada nama tokohnya, ya, sifat tokoh dan peristiwa terjadinya fabel. Nah, itu mengenai menulis isi fabel. Sekarang kita akan lanjut dengan SBDP. Pada pelajaran SBDP hari ini, keberagaman tempat wisata kesukaan. Nah, Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan ada tempat wisata buatan. Nah, contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun, dan lain-lain sebanyak ya. Dan contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Ya. Ada juga yang lainnya, mungkin anak-anak bisa cari. Nah, semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Nah, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tempat wisata edukasi atau pendidikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada museum atau dan planetarium. Ya. Terus ada tempat wisata yang kedua, tempat wisata rekreasi seperti pantai, ya, air terjun, kebun raya dan sebagainya. Ya, masih banyak ada tempat wisata rekreasi. Nanti anak-anak bisa bercerita sendiri. Ya, nah itu ada pengelompokannya. Ada tempat wisata edukasi, ada tempat wisata rekreasi. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dan bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Nah, sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Ya anak-anak ya, kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia adalah merupakan kunci dalam atau saling menghormati antar masyarakat Indonesia, ya. Dalam keberagaman suku di sini, sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia. Dan kita akan memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Ya. Tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Nah, di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik ya. Di tempat wisata yang disukai anak-anak, kita bisa melakukan sebagai kegiatan yang menarik. Contohnya di pantai ya. Pantai kan tempat wisata. Nah, kegiatan apa yang bisa anak-anak lakukan di sana? Ya, mungkin yang menarik adalah bisa main pasir, ya kan? Bisa main bola di pantai bersama teman-teman mungkin seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa melihat apa tempat wisata kesukaanmu ya. Anak-anak mungkin bisa bercerita nanti setelah mendengar atau memahami tentang tempat wisata. Nanti anak-anak bisa bercerita apa tempat wisata kesukaanmu. Kegiatan apa yang bisa anak-anak lakukan di sana. Nanti anak-anak bisa pilih, nanti ada latihan ya.
Di latihan itu nanti salah satunya ada anak-anak akan menulis tempat wisata kesukaan anak-anak dan kegiatan apa yang bisa anak-anak lakukan di tempat wisata tersebut. Nah, inilah pendalaman materi atau penjelasan singkat Pak Guru untuk pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian anak-anak. Tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat, sampai ketemu di lain kesempatan.